Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Peristiwa ajaib mengenai bangsa Israel yang berjalan di lautan yang kering telah kita kenal melalui kisah kepemimpinan Musa. Alkitab menceritakan bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka tiba di tepi Laut Teberau, maka kemudian air Laut Teberau itu tersibak sehingga ada dataran yang kering di mana seluruh orang dapat berjalan menyeberanginya, dipimpin oleh Musa. Kisah mengenai bangsa Israel yang berjalan di dataran yang kering bukan hanya ada di awal perjalanan mereka menuju padang gurun, tetapi juga ada di akhir dari perjalanan itu. Ketika bangsa Israel hendak masuk ke negeri tanah perjanjian dari sebelah timur, maka mereka berhadapan dengan sungai Yordan. Dan Yosua pasal 3 dan pasal 4 bercerita bahwa Tuhan memerintahkan Yosua agar para imam pengangkut tabut perjanjian berjalan lebih dahulu ke tepi sungai Yordan. Dan ketika kaki para imam itu menginjak air sungai Yordan, tersibaklah air sungai Yordan itu sehingga ada dataran kering untuk orang-orang Israel menyeberang. Setelah semuanya selesai menyeberang, barulah para imam pengangkut tabut perjanjian juga ikut ke seberang. Dan air sungai Yordan kembali kemudian menyatu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan, lalu apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua pada saat itu? Tuhan memerintahkan agar Yosua membangun sebuah tugu peringatan yang diambil dari batu-batu di sungai Yordan. Sejumlah 12 batu sesuai dengan jumlah 12 suku Israel. Dalam Yosua pasalnya yang keempat ayat 5 sampai 7 Alkitab bilang seperti ini. Yosua berkata kepada mereka, kepada bangsa Israel, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu di tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Sebuah batu peringatan. Bukan menjadi batu sembahan, atau bukan juga menjadi batu keramat yang dipuja-puja. Tapi sebuah batu peringatan dibuat di tepi sungai Yordan untuk menjadi pengingat mengenai karya Tuhan yang luar biasa sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan pada zaman tanah perjanjian saat itu. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, tentu juga ada batu-batu peringatan. Kenangan-kenangan dari peristiwa-peristiwa yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Batu peringatan itu mungkin berbentuk foto peristiwa peringatan atau perayaan tertentu dalam hidup kita. Batu peringatan itu mungkin juga adalah sebuah kenang-kenangan ketika kita mengunjungi sebuah tempat. Batu peringatan itu bisa juga berupa memori, cerita-cerita yang ada pada diri kita tentang pengalaman kita bersama Tuhan. Pada zaman Musa, keajaiban air yang tersibak itu nyata di Laut Teberau. Pada zaman Yosua, keajaiban air yang tersibak nyata pada Sungai Yordan. Maka kita percaya
Tuhan tidak berhenti berkarya, menunjukkan keajaiban dan mukjizatnya bagi kita. Kumpulkanlah batu-batu peringatan buat kita yang mengingatkan kita menjadi satu kenang-kenangan, menjadi satu pengingat bahwa Tuhan terus berkarya. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa diri kami Tuhan. Biarlah banyak hal yang dapat kami jalani dalam hidup ini, di dalam naungan Engkau dengan kami terus mengingat bahwa karya kasih-Mu nyata. Engkau telah melakukan begitu banyak keajaiban bagi banyak orang, khususnya tokoh-tokoh Alkitab, dan bahkan bagi setiap umat percaya di dalam sepanjang abad dan tempat. Dan Tuhan, biarlah kami percaya bahwa keajaiban-Mu tidak berhenti. Engkau terus berkarya. Kami juga mau mensyukuri setiap karya Tuhan dalam hidup kami dengan semua hal yang telah Engkau nyatakan. Biarlah kami terus mengumpulkan batu-batu peringatan kami, mengingat, mengenang karya-karya Tuhan. Dan juga mempercayakan hidup kami ke depan untuk terus berjalan di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang berada dalam pergumulan, baik itu pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam usaha atau pekerjaan, pergumulan di tengah-tengah studi, pergumulan dengan situasi kelemahan tubuh baik karena usia lanjut maupun karena sakit yang ada. Mari Tuhan, Kau yang menjamah dan memulihkan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang terpapar oleh COVID. Biarlah jamahan Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-Mu di masa-masa Prapaskah ini dengan semua pelayanan yang dijalani. Biarlah kiranya pelayanan demi pelayanan, ibadah demi ibadah dapat terus kami jalani dengan sukacita. Kami berdoa untuk perencanaan program yang baru, penggantian badan-badan pelayanan, serta untuk juga periode pelayanan yang baru dari majelis jemaat. Kami berdoa untuk setiap para penatua yang telah menyelesaikan pelayanan mereka dan mereka yang akan memulai pelayanan yang baru. Tuhan, biarlah rahmat-Mu terus beserta dengan mereka ketika mereka terus mempersembahkan hidup mereka menjadi persembahan terbaik bagi nama Tuhan di dalam karya-karya mereka. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah penatua Glenn dan juga saudari Dewi yang akan dilangsungkan esok hari. Biarlah semua persiapan berjalan baik. Dan Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati seluruh para pelayan. Kami berdoa juga untuk studi dari Pendeta Setira Budi di dalam semua tugas-tugas yang ia jalani maupun juga di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, maka keseimbangan di semuanya itu menghasilkan kiranya keterampilan, pengetahuan, dan juga bekal bagi Pendeta Setira untuk meneruskan pelayanan. Tuhan sertai juga di dalam semua pelajaran-pelajaran yang ia tempuh secara online maupun secara onsite nanti jika Pendeta Setira telah berangkat kembali ke Australia. Tuhan, kami berdoa juga untuk kehidupan kami di malam hari ini. Dengan setiap hal yang akan menjadi bagian kehidupan kami, maka malam ini biarlah kami dapat juga menikmati kasih sayang Tuhan. Dan esok hari akan bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya ada begitu banyak batu-batu peringatan yang bisa menjadi satu pengingat bagi kita tentang karya Tuhan di masa lalu. Dan kita siap untuk terus mengumpulkan batu-batu peringatan, mengumpulkan pengalaman-pengalaman hidup kita ke depan bersama dengan karya Tuhan yang ajaib. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.